Zaman dulu, keris menjadi salah satu senjata peperangan yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan di Bali. Setiap wilayah yang terdapat kerajaan memiliki empu keris. Kata empu digunakan untuk orang yang berpengetahuan tinggi dan mahir untuk membuat keris. Biasanya orang itu diberi gelar empu keris. Untuk dapat menjadi empu keris tidak bisa dilakukan sembarangan orang, melainkan oleh warga pandai. Pandai sama dengan kata pandai dalam bahasa Indonesia. Pandai besi merupakan orang yang ahli dalam bidang tempa logam. Adapun lelaku khusus yang harus diperhatikan ketika warga pandai membuat keris. Pertama, pembuatan keris harus memperhatikan hari baik menurut agama Hindu, yaitu Dewasa Tulus Dadi. Kemudian, penempaan awal keris juga dibarengi dengan mengaturkan sesaji khusus. Dalam memandai besi, juga memperhatikan unsur Trimurti di dalamnya. Bagian kiri keris berstana Dewa Wisnu, bagian kanan Brahma, dan di ujung Dewa Siwa. Warga pandai khusus penempa itu sudah bisa membuat keris. Beliau itu dinobatkan sebagai empu keris. Dinobatkan sebagai empu keris, orang yang khusus membuat keris, dan keris itu boleh dikatakan sudah bermartabat. Itu bisa moyang, itu ada sakti gitu, cara pidana itu dibuat oleh orang-orang tertentu gitu. Itu adalah leluhurnya empu-empu keris kerajaan, di mana ada desa pekraman, di mana ada kerajaan, mesti ada pandai, ada empu-empu keris. Tanpa pandai dulu kan diserbu kerajaan itu, ngelah empu-empu keris, ngelah tukang-tukang keris, ada. Dulu kan senjata aja pak, keris saja perang itu. Kalau sekarang kan ada bedil, ada itu gitu. Ada bahasanya kan ada, carikan. Seperti apa? Seperti bahasa biasanya carikan hari tulus dadi. Itu bapak penting tuh, ngaturun sesajen. Mulai penempaan pertama pesajen teng ada sesajen. Terutama yang terpenting, hari yang penting ditumpuk lanap. Untuk lanap khusus hari raya senjata keris. Nah, disebut keris itu sudah bukan sembarang. Keris itu adalah rainya dua, ujungnya lancip. Kan lancip ujungnya keris itu. Di atas keris ujung lancip itu kosong. Kan kosong. Kan lanying. Kita sebagai orang Bali, terutama orang Indonesia, harus berpikiran secara lancip. Tanying, pikir tajam, cerdas. Di atas lanying itu kita dipacu supaya berpikir kita cerdas, tanying. Di atas lanying itu kan kosong. Kosong ini kasih sayang yang tidak terbatas. Ada batas kasih ada. Memberi kepada apa dan siapa saja untuk bertumbuh dan berkembang. Ini keris ini. Ini kan kosong, lanying nih. Kan lanying, di atas lanying ini kan emang. Emang ini kasih sayang tidak terbatas, serta ada batas nih. Dia beri kepada apa dan siapa saja untuk bertumbuh dan berkembang. Yang disebut keris bukan sembarang. Meraih dua memuncul lanying. Ada muncul, ada nanti. Setelah dinobatkan sebagai jejeneng empu keris yang mengerti seluk-beluk dan paham sejarah keris, Pandai Wayan Sutejeneke mengungkapkan memiliki peran dalam pelestarian keris dari kerajaan-kerajaan Bali. Pihaknya berharap semakin banyak orang-orang yang peduli dengan keris sehingga keris sebagai warisan kebudayaan semakin lestari. Bapak dinobatkan sebagai JMK Maditela Pak, jejeneng empu keris. Kalau empu keris kan nempa, Bapak mengerti tentang keris, seluk-beluk keris dan memiliki keris. Tahu cerita sejarah tentang keris
Bapak dinobatkan oleh Mausemayo warga Pandai Provinsi Bali dalam upacara khusus, dalam upacara di Desa Mas itu acaranya itu. Perannya apa ya? Begitu pelestarian keris. Ini bapak ngekeris sing lah keris kene, sing ada nobatan. Lah keris yang dinobatkan saugi jenang pu keris gitu. Harapannya Pak ke depan? Harapan ke depan bagaimana keris supaya lestari sepanjang masa. Dan dilakukan oleh UNESCO kan kita harus bergerak makin banyak orang melestarikan keris makin bagus di Bali itu gitu. Bali khususnya bapak cerita di Bali ini. Indonesia kan di Jogja ada keris, di mana-mana kan ada keris.